Karena kenapa Bang Kos itu konsisten. Ini bukan pembelaan Roy Suryo, ini adalah pembelaan untuk rakyat Indonesia. Saya mengapresiasi itu. Saya nggak boleh berkawan gimana sih? Sampaikan waktu didatangin sebenarnya kita memberikan clue setelah datangnya Pak Suhadi kan. Datang di situ berarti memang error in persona kan, turut termohonnya terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilakukan prapit lagi sebelum ada putusan, itu dia mau menganggap bahwa dia masuk ke celah hukum bahwa ada dua gugatan prapit dengan orang yang sama. Saya rasa sudah ada jadwalnya. Belum ada, baru mengajukan kan. Kalau baru mengajukan saya rasa nanti itu kekancing nunggu putusan prapit yang ini. Ketika sudah ada putusan, maka alasan hukumnya bahwa yang kemarin itu perbaikan itu tetap tidak bisa diterima. Kenapa? Karena masuk pada pokok perkaranya. Terus kemudian gerakan G30S, saya ikutin kemarin tidak ada itu gerakan G30S, nggak ada tembak-tembakan di sana. Borgol aja enggak, di Borgol aja enggak kok, di Borgol enggak loh. Iya kan? Ingat gak penangkapannya skincare Richard Lee yang pertama yang di Bopong. Nah itu lebih parah. Itu bukan G30 SPKI lagi tuh. Itu lebih parah. Tetapi apakah itu salah? Kan tidak. Jadi gini, upaya paksa itu diizinkan oleh aturan, tidak melanggar HAM. Kenapa? Karena tahapannya ada penyelidikan, ada laporan LP, penyelidikan, penyidikan, BP, tersangka, kemudian penangkapan, itu urutannya kalau dijalanin itu tidak boleh dikategorikan sebagai pelanggaran HAM atau upaya paksa yang melanggar HAM, karena itu diizinkan oleh undang-undang, namanya upaya paksa. Upaya paksa itu diizinkan ada di KUHP baru dan di KUHP lama. Artinya seperti itu. Jadi kalau itu nebis idem, saya kasih pembelajaran pada publik. Kalau digugat lagi itu nebis idem. Tapi nggak tahu kalau di Prapit apakah dikenal nebis idem. Saya mesti belajar lagi tuh. Mudah-mudahan pembelajaran bersama ya. Nanti teman-teman cari di internet juga ya. Apakah satu perkara diperiksa 2 kali itu nebis in idem apa tidak? Itu pembelajaran buat publik ya. Tolong di scroll, ininya jangan nonton-nonton aja TikTok. Tapi belajar juga nih. Ya, pemeriksa belajar, scroll, ketik. Kalau ketiknya gini. Perkara diperiksa 2 kali dalam peradilan. Apa namanya? Nah, kalau misalkan keluarnya nebis in idem, berarti ada dakwaan benar, ada nebis in idem. Ada itu, kalau nggak salah. Ada lagi? Tapi aku menganggap dia upaya untuk memperlambat deh. Ya nggak apa-apa dia perlambat, kan urusan dia tetap aja. Setelah putusan Prapit, kita semua pelapor, kita sudah kompak kok. Kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, kuasa hukum pelapor, itu akan menyurat beramai-ramai ke Mahkamah Agung untuk dilakukan penetapan mengembalikan dalam sel tahanan Roy Suryo, dikarenakan yang pertama alasannya adalah mengulangi, yang kedua adalah residivis. Itu yang kita minta kepada Mahkamah Agung. Bang, konteks kemarin praktik yang diduga penangkapannya melanggar undang-undang ahli pidana juga dari pihak sana juga ini udah cacat hukum dalam proses penangkapan. Siapa yang ngomong cacat? Ahlinya mereka. Yang ngomong si itu Bogor sama si PPH Harun. Itu kan pendapat hukum dia. Penilaian ada pada majelis hakim atau bukan majelis. Tadi protes lagi gua. Kalau majelis itu rame. 3. Ada pada hakim tunggal, hakim ad hoc. Prapit penilaiannya. Tapi berbeda dengan prapit itu kemarin juga dokter kita juga menolak dan akan melawan dari sisi dokter itu melawan, apalagi itu. Nah itu mereka gimana? Keren. Itu keren. Itulah yang namanya kehebatan seorang advokat. Tetapi kalau kalah, berarti advokatnya, kalau kalah, advokatnya titit, gitu. Jangan. Kita tidak biasa menghina orang.
bukan berarti advokatnya tidak pandai atau tidak efektif alasan-alasan hukumnya, bukan. Tetapi memang penilaian hakim belum nyampe ke alasan-alasan para advokatnya. Artinya masih mempertimbangkan lain. Artinya hakim lebih objektif melihat perkaranya. Bukan berarti ada kekurangan di para advokat. Advokat sudah berjuang kok. Mas Roy, saya sampaikan bahwa advokat Anda top semua, pinter semua. Dan kalaupun kalah, bukan kesalahan advokat, itu objektivitas dari hakim. Kalau melihat dari si advokat kita yang argumentasinya meminta berkas lengkap sampai Biasa dalam praktek. Aku sidang udah dari zaman bahela. Saya sidang kadang-kadang dakwaan itu belum diserahkan pada saat pembacaan. Setelah pembacaan kita dapat salinan. Itu biasa dalam praktek. Itu umum kok. Enggak, bukan hal yang karena gini, bahannya kan banyak tuh. Nah, bahannya banyak, ya buat bahan dia dulu dong, bacakan, habis itu dikasih ke mereka. Mereka fotokopi aja. Oh, banyak begitu, anggaran negara enggak. Siapa tuh nggak diposting anggarannya untuk diberikan. Berapa pengacaranya kan itu? Itu pertimbangannya. Jadi, itu administratif yang saya anggap bukan pelanggaran hukum. Itu lazim. Nah, makanya pengacara, advokat biasanya komplain ke majelis. Kami belum dapat nih, nanti dikasih. Jadi itu lumrah. Biasa itu. belum ada, tapi tetap tidak mau akan hadir di sidang kalau tidak dapat. Ya kan sudah dapet. Kita nggak usah bahas lagi. Kan udah dapet. Mana perlawanannya? Aku mau lihat perlawanannya. Iya loh. Anda bisa bayangkan ya. Pembacaan dakwaan kemarin, aku teliti betul. Penerapan pasalnya itu sangat-sangat cermat. Kenapa? Di situ ada pasal pengulangan loh. Pengulangan. Nah, saya minta putusan sela bisa jadi ya, putusan sela itu putusan selanya memasukkan kembali di dalam sel tahanan. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi loh. Kenapa? Cermat sekali. Saya lihat cermat itu. Dan itu putusan selanya hati-hati itu. Ya kan, bisa saja itu nanti putusan selanya ada mengembalikan terdakwa ke dalam sel tahanan. Bisa saja, tapi wallahu alam bishawab, Allah yang tahu dan juga hakim yang memang bertanggung jawab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah yang tahu, tapi kan ketika bilang bahwa dia pengen Jokowi hadir biar masyarakat tahu. Itu nggak usah diragukan. Kalau masalah hadir, nggak usah diragukan itu. Itu nggak perlu menjadi konteks pembahasan di dalam peradilan, karena itu bukan hal yang peradilan saat ini sebaiknya konsentrasi pada perlawanan aja sih. Ya, perlawanan dan pengungkapan fakta. Tapi juga ada maksud mantan pihak itu berpendapat nggak hadirnya aja lebih bagus bang, karena udah dipuaskan oleh kuasa hukum atau dia sendiri. Nah, lihatnya gimana? Biasanya dalam hukum acara pidana itu wajib hadir korban pelapor, wajib hadir. Itu dipanggil sebagai saksi, didengar keterangannya. Karena di dalam hukum acara pidana itu yang menjadi poin ya, grade point itu adalah fakta persidangan. Jadi kalau dia tidak hadir, fakta persidangannya itu angkanya jadi minus. Jadi plusnya itu pada saat dia hadir. Gitu. Dia akan menjadi minus kalau nggak hadir. Tapi saya rasa nggak perlu dibahas lah itu. Hadir, kalau Pak Presiden nggak mau hadir, haknya dia juga. Dengan bermohon pengacara untuk Zoom boleh. Hadir secara fisik juga boleh. Yang penting hadir kan. Tetap. Atau gue takut-takutin aja ya. Gak usah hadir Pak Jokowi. Zoom aja. Enggak hadir kok, hadir. Bang, masalah bertanya ini kan proses pengadilan belum ada penetapan bersalah atau tidak, tapi sudah jalan dalam proses ini. Dan yang tahap yang kedua yang ada hak orang itu gimana sih bang prosesnya bang? Yang dilaporkan Pak Jokowi itu jadi tersangka? Ya, kita tunggu proses selanjutnya. Tapi akan jalan dengan proses tadi kalau udah putus. Masuk tersangka tidak jalan. Ada rahasia di situ. Nanti deh dilihat aja. Begitu mau dilimpahkan ya. Aku nanti kalau ngomong nih bahaya nih, nanti di counter loh. Di counter loh. Pembuktian kejahatan utama kemudian
nanti kejahatan berikutnya akan dibuktikan lagi. Ada tersangka yang Nggak mau ngomong itu dulu. Ngomong yang ini aja dulu ya. Artinya gini, kita tunggu proses hukum. Sekarang masuknya dalam perlawanan, kita ikuti perlawanan. Habis perlawanan, putusan selah. Putusan selah, setelah itu pembuktian. tapi keyakinan dokter Tifa melawan perkara kasus Jaya yakin juga. Udah cermat, tidak obskur. Udah saya sampaikan. Kalau saya sebagai pengacara Dokter Tifa, aku juga mikir mau obskurnya di mana ya. Padahal cermat banget. Obskurnya di mana ya? Satu pasal dengan alat bukti berkaitan. punya keyakinan bahwa Obskurnya di mana? Gitu. Kan saya menjadi pengacaranya nih, Pak Dokter Tifa. Obskurnya di mana ya? Satu pasal dengan pasal yang lain berkaitan. Terus di mana celahnya? Obskurnya di mana? itu perlawanan yang mengatakan Ya udah nggak apa-apa, lawan aja. Berusaha mengurangi barang bukti kok. Kemarin aku udah bicara di salah satu media besar ya kan. Ya ketahuan pembelaannya pengen ngurangin alat bukti. Ya kan langsung ketahuan ya kan. Oh, bukan itu saja. Gitu. Ketahuan kan. Kan itu kita kan harus menjadi lawan sebelum kita menjadi pembela. orang yakin dengan jasanya Pak Jokowi juga palsu, makanya dia berani lawan. Tapi kalau dia nolak nggak mungkin berani secara hukum. Tapi kenapa kau berpikir Mas? Apa melihat gitu? Terdakwa saat ini kita lihat aja, semoga pengacara-pengacara kalau pengacara Dokter Tifa kok acungin jempol sih, dia lebih berpraktek tidak naratif, dia berpraktek, dia tidak naratif. Aku kenal sebagian dari teman-teman pengacara itu nggak naratif, dia praktek, nggak banyak omong, praktek deh. Silahkan gitu. Tapi kalau yang sebelah sih nggak tahu deh aku. Kita lihat aja lah yang sebelah mah kacau balau itu. Nyusun gugatan prapitnya aja aneh begitu. Tapi gosipnya udah kita konsir. Iya, cak kongsi gitu. Yang bener Kosi lah. Gua sekarang temennya Kosi lah. Kosi Nudin, kita berteman. Gua temannya Kosi Nudin sekarang. Kenapa rupanya? Iya. Ini yang dia bela rakyat kok. Rakyat, bukan untuk kepentingan Resuri. Rakyat Indonesia kok. Benar Bang Kosi itu, teman saya tuh Bang Kosi. Ya. Gitu. Oke? Udah ya? Oke. Satu lagi. Kalau misalnya Melihat tadi Bang ketawa melihat perpecahan tim kuasa hukum. Saya nggak ketawa. Dia kawan saya sekarang Bang Kosinudin. Saya nggak ketawa. Ini hal biasa. Perpecahan, berbeda pendapat hukum itu biasa dalam satu kubu. Tapi kalau semuanya jadi komandan kan nggak boleh. Nggak boleh harus ada satu aja komandan. kan terlalu banyak orang pintar itu. Ya mungkin, nah itu peluangnya. Tapi intinya saat ini saya adalah temannya Bang Kosinudin. Apa yang membuat teman-teman itu mengatakan netizen bahwa teman bergabung Mau menarik mengaku Bukan kawan saya, karena kenapa Bang Kosi itu konsisten. Ini bukan pembelaan Resuryo, ini adalah pembelaan untuk rakyat Indonesia. Saya mengapresiasi itu. Saya nggak boleh berkawan gimana sih? Iya kan? Oke, gitu ya.